Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang bertemakan ekonomi dalam Islam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Akil Al-Imani. Saya Suji Maharani. Saya Sulfani. Dan saya Putri Rahayu. Saya Alwan. Saya Muhammad Abdul Majid. Saya Syahrul. Saya Muhammad Rafidullah. Ekonomi dalam Islam adalah sistem pengolahan sumber daya kayak uang, barang, dan jasa yang berlandaskan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, terutama yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Tujuan ekonomi dalam Islam. Tujuan ekonomi bukan hanya mencari untung, tapi juga mewujudkan keadilan sosial, membantu sesama, misalnya lewat zakat, infak, dan sedekah. Terus yang ketiga, menghindari praktik zalim seperti rimba bunga, penipuan, dan monopoli. Yang keempat itu mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu masalah-masalah ekonomi dalam Islam. Yaitu yang pertama ada monopoli dan penimbunan barang atau ihtikar. Masalahnya itu ada pedagang atau perusahaan yang nimbun barang supaya harga naik. Dan dalam pandangan Islam itu dilarang karena merugikan masyarakat banyak. Dan solusi untuk dalam Islam itu pasar bebas tapi adil tanpa manipulasi harga. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi ini di saudara saya. Baik, kita masuk ke poin penipuan dalam jual beli. Yang poin pertama itu ada masalah barang atau barang palsu atau timbangan curang atau informasi yang tidak jujur. Yang kedua, pandangan Islam penipuan haram, harus ada kejujuran dan transparansi dalam muamalah. Pengertian muamalah dalam Islam. Muamalah adalah aturan-aturan Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam urusan duniawi seperti jual beli, pinjam meminjam, kerja sama usaha, sewa menyewa, dan segala aktivitas sosial lainnya. Teman-teman tadi sudah mengetahui tentang pengertian muamalah. Sekarang adalah tujuan muamalah. Apa sih tujuan muamalah? Tujuan muamalah itu adalah mewujudkan keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat dan menjaga hak dan kewajiban. Contohnya itu adalah seorang penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli dan dengan transparan yang adil tanpa kecurangan dan kerugian. Macam muamalah dalam Islam secara umum, muamalah dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, muamalah dalam bidang keuangan atau ekonomi. Contoh, transaksi tukar-menukar barang dengan imbalan tertentu. Utang piutang, memberi pinjaman kepada orang lain harus tanpa riba. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kedua itu muamalah sosial. Sedekah, zakat, infak. Memberi sebagian harta untuk membutuhkan wasiat dan warisan. Mengatur pembagian harta setelah meninggal. Dan yang ketiga itu muamalah politik dan pemerintahan. Syura atau musyawarah, sistem pengambilan keputusan bersama.